Jan sih, aku kan lapar. Yah, gak jadi ngantin nih. Gini nih. Tadinya minta hujan, sekarang malah minta reda. Namanya juga manusia, dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta reda. Capek banget ya dibantai realita. Lah, aku ngantuk. Paling juga Pak Guru gak datang ngajar, cuaca gak mendukung. Kalau ngajar gimana? Bodoh amat, aku ngantuk mau tidur. Nanti bangunin ya kalau ada guru beneran ngajar. Tadi katanya bodo amat, terus jadi minta dibangunin. Kan aku anak yang rajin dan menghargai guru. Pret, anak yang rajin. Tugas matematika aja ada 5 yang belum kamu kerjain. Ih, kamu kok ingetin aku tentang tugas sih? Satu lagi, menghargai guru. Kamu dinasihati guru aja langsung ngedumel. Kamu lihat kesalahan aku banyak. Coba kamu lihat diri kamu sendiri. Bodoh mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Kok suaranya berkurang? Ada yang belum makan siang ya? Astagfirullah, banyak yang nggak makan siang ini kenapa? Sungguh Pak, hujan ini begitu menyiksa sampai ke lubuk hati terdalam. Mata mengantuk, badan kedinginan, perut tersiksa, lapar. Oh, begitukah? Tentu pemilik perut ini tentu sangat lapar bukan? Benar, Pak, sangat-sangat lapar. Ya udah, sini bantu saya kerjakan tugas trigonometri, soal SMA biar cepat kenyang. Oh tidak, Pak, tidak. Ada-ada aja kamu gah, kocak benar, separuh sinting gila miring. Kembali ke pelajaran matematika ya anak-anak, kita akan membahas tentang persamaan linier dua variabel atau PLDV. Ada yang pernah mendengar tentang persamaan linier dua variabel? PLDV adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan satu variabel berpangkat 1. Hebat, kamu benar. Beri aplaus untuk Fatimah. Oh iya Fatimah, kamu tahu dari mana tentang PLDV? Baca di buku paket, Pak. Masya Allah, contohlah teman kalian yang suka membaca ini, karena membaca adalah jendela dunia. Tapi Pak, membaca buku itu membosankan, lebih enak main game Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Membaca bisa memberi kamu ilmu, dan sekecil apapun ilmu tidak boleh diremehkan. Karena ilmu itu pasti berguna di masa depan. Kalau membaca dan belajar itu membosankan, gunakan motivasi. Cari cara agar kamu bisa membaca dan belajar dengan menyenangkan. Game itu menyenangkan. Game juga punya pengaruh positif, tapi lebih banyak negatifnya. Game juga bisa membuat otak dan pikiranmu tumpul, karena jarang digunakan. Ketika membaca, pilihlah bacaan yang baik dan sesuai umur. Paham semuanya? Paham. Masa depan yang cerah adalah milik mereka yang berusaha di masa sekarang. Jadilah seperti semut, tak boleh diremehkan. Karena semangatnya, usahanya, kerja keras, disiplin itu patut dicontoh. Paham? Paham. Oh ya, Pak Guru mau bilang, di sekolah ini akan ada murid baru pindahan, masuk ke kelas 8. Ada berapa Pak murid barunya? 3. Cewek cowok, Pak? Cewek cowok. Kapan masuknya? Besok mereka sudah masuk. Itu murid baru kah? Iya, masa sih ceweknya gak pakai jilbab? Bentar. Cewek yang rambutnya agak coklat sama cowok yang tinggi itu pakai kalung salib. Iya betul weh. Terus cewek satunya yang putih, mata sipit, tali rambutnya warna merah, mirip-mirip orang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan 3 murid baru anak-anak. Tapi yang di kelas ini hanya 1, Lili. 2 lainnya ada di kelas 8A dan 8C.
Lili, silakan masuk dan perkenalkan dirimu. Halo semuanya, kenalin namaku Lili. Dipanggil Li juga boleh. Semoga kalian bisa berteman baik dengan aku. Makasih. Agama kamu apa? Konghucu. Hus. Kalian tidak boleh seperti itu, nak. Itu namanya perundungan, dan perundungan itu tidak baik. Udah Bu, gak apa-apa. Saya ini agamanya memang Konghucu. Beda sama mereka yang Islam. Jadi wajar kalau respon mereka ke saya gitu. Semoga kalian bisa nerima aku jadi teman kalian. Nerima aku apa adanya, walaupun beda agama. Hai children, hari ini kita kedatangan murid baru bernama Kristan. Please come in Kristan. Perkenalkan dirimu menggunakan bahasa Inggris, Kristan. Yes, Mr. Andy. Hello, friends. I want to introduce myself to you. My name is Kristan de Hotman. My nickname is Kristan. My hobby is cycling and reading books. And I want to be athletic. Okay, thank you. What's your name, girl? My name is Annie Amalia. My nickname is Annie. Kamu memakai kalung. Ah, Boleh aku lihat? Itu kalung salib kan? Kamu bukan Islam. tentu bukan, agamaku Kristen Katolik. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu kenapa? Aku punya salah. Maaf ya. Kamu kenapa? Please jangan marah. Jangan ngambek. Maaf, kamu kenapa? Hey. What's wrong, Annie? You good. Tadi kita akrab, sekarang kok asing. Ada masalah? Kamu gak suka orang Katolik? Annie, aku salah apa? Agamaku Katolik, jadinya salah ya? Agamaku Katolik, jadi aku salah ya? Emang aku harus dijauhi karena agamaku beda? Aku harus apa? Aku gak punya teman. Annie, kamu kenapa? Annie, please maaf. Ya kamu salah. Aku gak mau jadi temanmu. Kalau kamu masih beragama Katolik, aku pengen kamu Islam. Kalau enggak, ya gak punya temen deh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru, namanya Vika. Vika, silakan masuk. Vika, perkenalkan dirimu, nak. Baik, Bu. Namaku Vika Kristiani Fik. Kalian boleh panggil aku Vika. Semoga kalian semua bisa berteman baik sama aku. Izin bertanya, kenapa kamu gak pakai kerudung? Agama kamu Kristen atau Katolik? Maaf, aku gak pakai kerudung karena agamaku Kristen Protestan. Tapi kuharap dengan adanya perbedaan ini, kalian tidak akan membuli atau menjauhi aku. Kuharap kalian bisa menerima aku apa adanya tanpa pembedaan agama. Apaan tuh? Mungkin ada yang meninggal kali ya? Fatimah, sakit tahu. Ya kali ada orang meninggal di kerumunin gitu. Udah samperin aja yuk. Itu Lili. Dia dibully. Astaga, gak bisa dibiarin nih. Kau ngapain ngelindungin si kafir itu? Gak usah main kekerasan kayak gitu. Pergi. Gak bisa, kau gak bisa nyuruh-nyuruh. Kalau kau gak suka disuruh-suruh, jangan bully dia hanya karena gak suka. Cepat, pergi. Kamu gak apa-apa? Ada yang luka gak? Kamu gak bakal bully aku, kan? Bully kamu? Emang kamu punya salah? Mungkin karena agamaku Konghucu, kamu bakal bully aku. Semua murid di sini kayak gitu ke aku.
Semua orang bebas untuk memeluk agama apapun. Oh ya, kenalin, namaku Fatimah. Dia denger gak teriakan kita ke si sipit itu? Ya denger lah PA, teriakan kita keras gitu. Mustahil kalau Fatimah gak dengar. Emang bener ya, ternyata lidah yang tak bertulang saja bisa menyakiti dan memberi luka dalam ini. Padahal lidah itu lunak. Atau mungkin ini karma aku. Karena udah ngebully anak orang hanya karena agamanya bukan Islam. Berarti kelakuan aku salah dong. Masa sih kelakuan aku salah? Mungkin kali ya. Kayaknya iya sih aku salah. Terus aku harus minta maaf. Duh, najisnya. Enggak kok, ya Allah. Oke, aku harus minta maaf sama Li. Tapi gimana ya caranya? Aku malu. Apa aku terlalu kasar tadi sama Salsa ya? Minta maaf gak ya? Minta maaf aja deh. Oke, 1, 2, 3. Salsa, maafin aku tadi. Aku gak bermaksud nyakitin perasaan kamu. Maafin aku ya. Ternyata masih ada satu titik kebaikan dan kesabaran di hati kamu ketika marah, Nur. Terima kasih kamu telah minta maaf. Walaupun maaf kamu gak bisa bikin luka ini langsung sembuh. Fatimah, tunggu. Maafin kita Fatimah, maafin kita Lili. Tadi itu kita cuma niru-niru teman kita yang lain. Maaf ya, kita terbawa arus pergaulan yang tidak baik. Maafin kita ya. Lain kali kita bakal berpikir 2 kali sebelum berbicara atau bertindak. Mereka siapa? Kira-kira mereka bakal bully aku gak ya? Tapi mereka temenan sama cewek yang gak pakai hijab juga. Kayaknya aku gak bakal dibully sama mereka. Hai, nama kamu siapa? Aku. Namaku Vika Kristiani Fik. Dipanggil Vika. Kamu siapa? Namaku Fatimah Az-Zahra, dipanggil Fatimah. Di sebelahku ini Lili, dipanggil Li. Di sampingmu itu Nuri Putri, dipanggil Nuri. Kamu kok sendirian, Vika? Aku gak punya temen. Oh iya, Fik. Tadi mata kamu sembab kayak abis nangis gitu. Ada masalah apa? Masa sih? Gak kok. Udahlah, kamu gak bisa bohong sama aku, Vika. Aku sama seperti kamu. Bingung mau pindah ke agama Islam apa enggak. Kalau semisal masuk Islam, kan banyak temannya nanti. Tapi aku tetap milih di agamaku. Aku bersyukur Fatimah mau berteman dengan aku. Bahkan dia menolongku saat pembulian itu. Disusul 2 temannya, Nuri dan Salsa. Aku belum bilang tentang masalahku, tapi Li udah jawab duluan. Aku memang bingung. Gitu juga Li, aku sibuk berpikir, apakah aku harus pindah agama biar punya teman. Kenapa harus ada pembulian kayak gini? Emangnya gak bisa rukun gitu? Semisal, kalau pakai logika, semisal nih loh, Presiden Indonesia agamanya bukan Islam. Terus, masa harus dibully? Ya parah sih itu namanya. Rata-rata di sekolah ini Islam. Terus kalau ada murid baru, ya masa kalau agamanya bukan Islam dibully? Apalagi buliannya dijauhi, gak ditemani, dihina, dibanding-bandingkan. Didiamkan bukannya ngilang, malah makin parah nih pembulian. Gimana cara buat bikin orang-orang sadar kalau ngebully itu gak baik? Mungkin pakai logika atau yang Islam-Islam gitu kali ya. Vika, kamu mau berteman dengan aku gak? Terima kasih teman-teman karena kalian telah menawarkan diri untuk menjadi temanku. Tapi, apakah kalian tidak malu berteman denganku yang beragama Kristen? Bagaimana jika nanti kalian akan dibully, bahkan dijuluki temannya si kafir, atau sahabatnya si Kristen? Bagaimana jika kalian ikut dijauhi seperti diriku juga? Tentu akan sangat membebankan kalian. Kumohon, berpikirlah 2 kali sebelum kalian menyesal nantinya. Kami ingin menjadi temanmu, biarkanlah omongan mereka nantinya, karena mereka hanya bisa berkomentar tanpa pernah tahu bagaimana susahnya menjadi kamu. Mereka hanya ingin menjadi lebih tinggi dari kamu. Mereka ingin dianggap lebih baik daripada kamu. Biarkanlah itu kata mereka. Yang penting bukan kita. Kami siap menerima konsekuensinya. Sepertinya kita harus mencari cara bagaimana cara mengurangi bahkan menghilangkan praktik pembulian karena perbedaan agama.
Pembulian bisa menyebabkan sikap tenggang rasa hilang. Kalau sudah seperti itu, maka persatuan dan kesatuan NKRI akan runtuh. Teman-teman, mungkin kita harus menggunakan logika agar semua orang bisa sadar bahwa pembulian itu tidak penting, tidak bermanfaat. Pembulian juga hanya membuat runtuh persatuan dan kesatuan RI. Kita juga bisa menggunakan cara Islam, misalnya hadis atau bacaan Al-Quran yang menekankan persatuan dan kesatuan. Kita juga bisa menggunakan cara Islam, misalnya yang hadis atau bacaan Al-Quran yang menekankan persatuan dan kesatuan. Kita juga bisa menggunakan sejarah NKRI atau sejarah para nabi. Mayoritas dari kita Muslim. Bismillah, mudah. 2, 3. Semoga saja berbagai cara yang kita lakukan ada salah satu yang membuahkan hasil. Kalian ngaca dong, agama Islam gak ngajarin saling menghina. Agama Islam bahkan ngelarang ujaran kebencian, perbuatan saling mencela, mencari kesalahan orang lain. Itu dilarang, harus dihindari, bukan kayak kalian gini. Emang kamu guru? Aku emang bukan guru atau ustadzah atau orang tua kamu, tapi aku tetap berhak untuk menasihati saudara seagamaku. Agama Islam mengajarkan toleransi. Toleransi dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya semenjak awal. Nabi aja toleransi, apalagi umatnya. Kamu kok sendirian? Gak punya teman. Ya udah temenan sama kita. Yus, gak niat ngebully kan? Agama Islam ngajarin toleransi, yang bukan saudara kita dalam seagama adalah saudara kita dalam sosial. Kami gak maksa kamu beragama Islam, karena agama kami ngelarang. Agama Islam ngajarin toleransi, yang bukan saudara kita dalam seagama adalah saudara kita dalam sosial. Kami gak maksa kamu beragama Islam, karena agama kami ngelarang. Kristen, Ini terima ya. Maafin aku karena ngebully kamu. Kotak kado ini sebagai permintaan maaf aku sama kamu. Aku menyesal, Kristen. Maafin aku. Kamu mau jadi temanku? makasih ya ini. Aku udah maafin kamu kok. Manusia dengan kesalahan kan wajar. Aku mau jadi teman kamu ini. Sama-sama, Chris. Katakan tidak pada perundungan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.